Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinsa dari Timur, NPM 202021500164, akan menjelaskan tentang materi dari tugas akhlak etika. Dan yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai muslim, kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang dapat diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan. Seseorang dalam menjalankan ibadah baca istiqomah dalam Islam dan cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak. Sebagaimana Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Golongan akhlak. Akhlak sendiri dibedakan menjadi dua golongan, yakni akhlak terpuji atau akhlakul karimah dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji. Di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah dusta, baca bahaya berbohong dan hukumnya dalam Islam, iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, bakhil, tamak, takabur, hasad, aniaya, ghibah, riyah, dan sebagainya. Akhlak yang tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak jarang orang yang memilikinya. Juga tidak disukai oleh masyarakat. Keutamaan akhlak dalam Islam. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan
akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang adab atau etika dalam belajar. Setiap muslim harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam belajar. Mengutip dari kitab Aqidah Akhlak karya Ahmad Qusairi, membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Selain itu, dalam menuntut ilmu juga harus menaati beberapa tata krama yang telah ditetapkan. Berikut tata cara belajar dalam Islam sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah karya Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas untuk belajar mencari ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membaca doa sebelum memulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita memahami segala sesuatu yang dipelajari. Ketiga, mendengarkan penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan kecuali diperbolehkan. Keempat, saat ingin keluar kelas, mintalah izin kepada guru. Kelima, menjaga ketentraman dan kebersihan lingkungan. Keenam, setelah pelajaran selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang milik orang lain tanpa izin. Perhatikan nasihat dari guru dan praktikan. Menghormati guru, hargai pengorbanan guru, bersikap sopan kepada guru, patuhi perintah guru, disiplin saat belajar, belajar secara terus dan terus-menerus, tidak terpengaruh oleh orang lain atau tidak tergoda oleh aktivitas lain, tidak mudah putus asa, dan membaca doa setelah belajar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh Muslim tetapi juga oleh non-Muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezoliman serta membangun keharmonisan antar umat beragama dan dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran Surat Ali Imran 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus,
Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara, seperti monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Moralitas bangsa. Bincangnya rasa keadilan dalam sebuah negara biasanya diakibatkan oleh runtuhnya moralitas bangsa. Para anak bangsa tidak lagi memikirkan pembangunan bangsa dan saling peduli antara satu sama lain, tetapi justru terperosok ke dalam semangat menjadi mafia berbagai kejahatan. Mental bobrok seperti ini merasuk ke dalam masyarakat, terutama golongan birokrat, teknokrat, serta aristokrat. Akhirnya, rakyat jelata dilanda sebuah penyakit kristis berupa lenyapnya optimisme, kebangsaan, dan nasionalisme. Pengadilan jalanan menjadi jalan pintas penyelesaian masalah, karena rasa optimis terhadap pemerintah telah hilang. Akibat kekecewaan terhadap praktik oknum dan perilaku aparatur pemerintahan. Perbaikan moral setiap warga negara, termasuk aparatur pemerintah, menjadi keniscayaan sebagai wujud kesetiaan terhadap negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan. Kehancuran sebuah negara sering bukan akibat rongrongan dan ancaman dari luar, tetapi akibat runtuhnya moral bangsa. Al-Quran sebagai way of life umat Islam telah menggambarkan sebab-sebab kehancuran sebuah negara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman." Quran Surat Al-Qasas 59. Tindakan zalim yang dilakukan oleh penduduk merupakan faktor hancurnya negara, dan kehancuran bangsa ditandai dengan rusaknya moral masyarakat. Sedangkan inti moral masyarakat adalah terletak pada kemampuan bersikap adil dan tidak menzolimi. Karena akhlak yang paling tinggi adalah ketika dapat menjaga diri dari perbuatan menyakiti orang lain, baik secara lisan maupun perbuatannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Muslim yang sejati adalah yang dapat menjaga keselamatan manusia, dan mukmin yang sejati adalah yang dapat memberi aman kepada manusia." Di samping itu, Al-Quran juga mengingatkan para pembesar dalam sebuah negara agar menjauhkan dari tipu daya jahat, karena tipu daya mereka menjadi sebab hancurnya negara. Sebagaimana firman-Nya, "Dan demikian pada setiap negeri kami, jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri tersebut. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya." Quran Surat Al-An'am 1-2-3. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kebijakan publik. Musyawarah Islam adalah suatu bentuk keadilan untuk semua umat manusia. Dalam Islam, musyawarah adalah sebuah landasan hidup yang harus dipegang teguh baik para pemimpin maupun rakyat jelata. Adapun prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas. Kemudian mengambil pendapat yang terkuat dari segi argumentasi setelah dibandingkan antara kedua pendapat, bukan mengambil suara terbanyak. Prinsip demokrasi dalam Islam telah disebutkan di berbagai ayat Al-Quran. Prinsip ini bahkan telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.
Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu prinsip ini tidak diteruskan di sebagian negara Islam. Tulis Dr. Zainuddin MA dalam artikel berjudul Islam dan Demokrasi. Prinsip demokrasi dalam Islam yaitu 1. Musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Kedua, adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mempercayakannya. Kelima, kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi.